Hai, shalom. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Itulah yang harus terus kita nikmati dan serukan dalam seluruh kehidupan kita, jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita berdoa terlebih dahulu. Kami membawa pujian, syukur kami kepadamu, Tuhan Yesus yang kami percaya dan kami imani, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami dan pemilik hidup ini. Kami sungguh bersyukur Bapa, begitu ajaib Engkau dalam kehidupan kami, dan kami terus diingatkan untuk berjalan dalam kehendak-Mu, menjadikan firman-Mu sebagai patokan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, oleh sebab itu, dalam perenungan kali ini, biarlah tuntunan-Mu oleh kuasa Roh Kudus yang memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, saudaraku, kita membaca perenungan kita kali ini dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang-orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudaraku, sahabatku yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Perenungan kita dari Nats Khotbah, tulisan Nabi Yesaya kali ini berada di bawah tema kuatkanlah hatimu, jangan takut. Apa yang baru saja kita baca merupakan tulisan Nabi Yesaya yang disampaikan kepada umat Israel sebelum mereka terbuang ke Babel menjadi bangsa buangan atau bangsa jajahan. Dan adapun surat ini atau tulisan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya dengan dua tujuan utama. Yang pertama, supaya umat kesayangan Allah ini tetap mengingat kasih setia Allah dalam kehidupan mereka, bahkan dalam perjalanan sejarah mereka.
Lalu yang kedua, ketika mereka mengingat bagaimana kasih setia Allah dalam perjalanan kehidupan mereka, maka mereka akan mengalami perubahan. Mereka akan hidup dalam pertobatan dan tetap tinggal menjadi umat yang setia kepada Allah. Demikianlah bangsa Israel tetap setia dan mengasihi Allah meskipun kemudian mereka dibuang ke Babel. Mereka menjadi bangsa jajahan, berada di tengah-tengah penderitaan. Dan bangsa yang dikasihi Allah ini, meskipun di tengah-tengah pembuangan dan berada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka tetap sebagai bangsa yang setia dan mengasihi Allah. Umat percaya juga di zaman ini, sekarang ini, bahkan di tengah-tengah ujian pandemi COVID-19 yang melanda seantero bumi, juga hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak setia dan berada di tengah-tengah zaman yang penuh dengan tantangan dan godaan untuk tidak setia pada Tuhan, untuk tidak mengasihi Tuhan, dan untuk berpaling dari Tuhan. Dan banyak orang percaya yang terseret-seret dan menjadi sama dengan dunia ini, terseret dengan berbagai godaan dan nafsu duniawi. Orang-orang yang awalnya percaya kepada Tuhan justru hidup dalam praktek tindakan keegoisan, individualistis, kecurangan, korupsi, hedonisme, konsumtif, dan lain-lain. Oleh sebab itu, nats renungan kita hari ini, tulisan Nabi Yesaya yang disampaikan kepada umat Israel kala dulu, adalah tulisan yang disampaikan pula kepada kita untuk menyampaikan maksud hati Tuhan. Apa yang menjadi pokok utama dari surat ini? Pokok utama yang menjadi isi dari surat ini adalah penyelamatan. Pemberitaan Yesaya hari ini adalah di mana adanya penyelamatan yang langsung datang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, penyelamatan seperti apakah itu? Kita melihat dua hal di sini. Apa yang kita baca di ayat 1 dan 2, yang pertama adalah penyelamatan akan lingkungan hidup. Penyelamatan artinya penciptaan, pembebasan, pemulihan, penebusan, pemerdekaan, pembaharuan, pembangunan kembali, dan pembentukan ulang. Kalau kita membaca, ini ada hubungannya dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kekuatan Allah sanggup menaklukkan kuasa kegelapan. Firman Allah mengandung kuasa yang tak terkalahkan oleh apapun. Ketika ia bicara, jadilah terang, lalu terang itu pun jadi. Lalu yang kedua, di ayat 3 dan 4. Apa yang disampaikan di situ? Allah sendirilah yang mengerjakan keselamatan itu dan bukanlah yang lain. Allah sendirilah yang melakukan keselamatan itu bagi umatnya dan bukan kekuatan umatnya. Tekanan psikis, tekanan fisik, tekanan ekonomi, dan lain-lain. Firman Tuhan mengatakan itu akan dipulihkan. Dan pemulihan itu terjadi bukan karena kekuatan orang-orangnya, bukan kekuatan umat Israel, tetapi Tuhan sendiri yang langsung turun tangan untuk memberikan pemulihan. Mari kita
membaca apa yang ditulis oleh Yesaya di dalam Yesaya 43 ayat 5 sampai 7 demikian. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Karena Allah sendirilah yang mengerjakan keselamatan itu, itulah alasannya dikatakan di ayat 3 dan 4, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Lalu Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan segala penderitaan, dengan segala bentuk pergumulan yang kita hadapi? Apalagi katakanlah ini cukup sulit untuk kita hadapi. Pandemi COVID-19, berbagai dampak yang mengiringinya. Marilah kita berkata pada diri sendiri dengan iman. Kuatkanlah hatimu, janganlah tawar hati, teguhkanlah lutut yang goyah, dan janganlah lemah lesu. Karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang mampu mengerjakan, melakukan segala sesuatu melebihi dari apa yang kita pikirkan dan takutkan. Oleh sebab itu, marilah seperti pemazmur kita berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Lalu yang ketiga, yang perlu kita pahami dari perenungan ini, yaitu ayat 5 sampai dengan ayat ke-10. Waktu dan peristiwa pembebasan. Ketika ia bicara tentang pada waktu itu, maka kalimat pada waktu itu artinya waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita, bukan pada saat yang kita inginkan. Mari kita membaca Yeremia pasal 29 ayat 10 berkaitan dengan kalimat pada waktu itu. Seperti apakah waktunya Tuhan itu? Mari kita membaca Yeremia 29 ayat 10 demikian. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Tuhan sendiri yang akan membebaskan Israel dari kekuasaan Babel. Dan Tuhan sendiri yang akan menghukum Babel karena kejahatan mereka. Tetapi lagi-lagi bukan pada waktu sesuai kehendak manusia. Bukan pada waktu yang diinginkan umat Israel. Tetapi pada waktu yang diizinkan Tuhan. Memang Bapak Ibu tidak dalam waktu singkat secara manusia. Karena bangsa Israel harus mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Baru nanti mereka kembali ke Yerusalem. Nah, tetapi kita tahu dan kita harus percayai bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Perenungan kita pada hari ini membawa kita kepada pemahaman dan pengertian yang luar biasa bagaimana perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki benang merah yang saling kait-mengkait. Pembebasan yang dianugerahkan Tuhan bagi umat Israel dalam pembuangan di Babel secara fisik adalah gambaran pembebasan umat manusia dari belenggu dosa, dari ikatan iblis. Karya Yesus Kristus dalam rangka penebusan dan penyelamatan adalah keselamatan yang dialami umat Tuhan hingga saat ini. Dengan catatan yang harus kita garis bawahi,
ingatlah kasih Allah dan lakukanlah kasih Allah itu dalam hidupmu. Di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 tentang hukum yang terutama mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu menciptakan damai sejahtera dan pengharapan menjadi sukacita kita. Untuk itu, ada 3 hal yang sangat penting yang perlu kita hidupi sebagai orang percaya dalam perjalanan kehidupan di dunia yang sementara ini. Yang pertama, harus tetap optimis dan berpengharapan. Itu sangat penting. Lalu yang kedua, nantikanlah waktu Tuhan dan berjaga-jagalah. Dan yang ketiga, maknailah kehidupan ini bahwa kehadiran Yesus Kristus adalah jalan keselamatan yang harus terus kita perjuangkan, di mana kita harus tetap taat dan setia kepadanya sampai pada akhirnya. Yang paling terakhir, saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus, ingatlah bahwa perjalanan kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa tempat kita saat ini adalah kemah yang akan dibongkar. Dan ada satu tempat yang pasti yang harus kita tuju sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, apapun keadaan yang sedang kita alami saat ini, kita tidak boleh tawar hati, kita tidak boleh pesimis, dan kita tidak boleh putus pengharapan. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun dan yang mampu menolong kita dalam segala keadaan dan kesulitan kita. Oleh sebab itu, mari kita membaca ayat hafalan pada hari ini dari Yesaya pasal 35 ayat 4b demikian. Kuatkanlah hatimu, jangan takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau pemilik hidup ini, Engkau Raja di atas segala raja, dan Engkau mampu melakukan segala perkara apapun yang ajaib di dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, sebagaimana Tuhan menolong dan membebaskan umat Israel kala dulu di tengah pembuangan di Babel. Engkau juga yang menyelamatkan kami dari belenggu dosa, dari hukuman karena dosa, dan membawa kami untuk meraih dan menggapai hidup yang kekal itu. Biarlah pertolongan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, menuntun kami untuk menghidupi kebenaran-Mu, untuk tetap taat dan setia kepadamu sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.